Dari situ Buluk ngaku, iya, gue nyimak mulu, gue nyimak Buluk kalau misalkan bukan karena kerisnya, karena keris mah emang bawaan dari rumah, bukan ngambil di Pulau Sari. Justru yang ngambil di Pulau Sari itu airnya, air buat mandiin kerisnya ini. Akhirnya si ibu nyuruh si Buluk buat naik lagi ngembaliin air Curug Putri. Nggak taunya itu air Curug Putri. Buluk ngajak gua, ayo man antar gua. Nggak mau gua mah emang dari awal juga gua pengen turun gitu gua. Nggak mau gua, harus naik lagi kan gitu kan. Nggak mau gua, itu mah urusan lu katanya. Keadaannya udah pagi. Udah rame juga nih si cucu sama teman-teman, si cucu ibu tersebut sama teman-temannya bangun. Gue sambil nunggu Mela sadar itu gue ya, buat ngilangin rasa jenuh gue ngobrol ya sama sesama orang Tangerang kan, ngobrol. Baliknya Buluk sama si bapak itu Mela udah mulai gerak, tapi nggak sadar, cuman gerak-gerak doang kayak orang tidur, tapi dia nggak sadar. Gue bingung nih kata gue nanya ke Buluk, lo beneran udah balik kan? Udah man kata dia. Itu orang si bapak yang nyaksiin gue, itu gue sepanjang jalan pokoknya dia tuh diceramahin lah, dinasehatin, lagian lu ada aja kata gitu. Nah abis itu si nenek mulai kesandingan lagi. Jadi dia mau bukan kesandingan sih, bisa dibilang ngundang ya gitu ya. Jadi ngundang makhluk, ngundang kodam lah, bisa dibilang ngundang kodam buat menjelaskan ke gue itu. Jadi gue itu salahnya di mana, gue itu harus ngelakuin apa kayak gitu. Jadi dia mulai ngundang nih, dia mulai mainin rambutnya lagi. Jadi ada penyebab sebenarnya. Pertama itu penyebabnya itu emang dari gua, dari minyak misik nih. Soalnya menurut si ibu ini gini, minyak misik itu sebagian makhluk halus itu suka, sebagian makhluk halus itu nggak suka. Ini sama kayak kita lah gitu, manusia kan, nggak semuanya satu selera kan gitu. Yang sukanya ini dia bakal ngikutin kamu. Kenapa? Karena bau aroma manusia itu kan berbeda-beda, apalagi di badan kamu ini ada aroma lain kata si ibu tersebut. Gue kan bingung, aroma apaan bu? Pokoknya kayak aura lah yang disukai sama salah satu penghuni Gunung Pulau Sari katanya. Makanya gue diikutin sampai turun. Nah dari situ baru tuh ngomongin lagi nih ke perihal Chris. Lagian kamu ngapain naik gunung tapi bau-bau jimat, sedangkan gunung itu sakral katanya Pak. Jangan kan di gunung, kalau misalkan kamu bau jimat lewat manapun, kalau ada makhluk halus yang tidak suka ya pasti dia akan kayak mau mencelakai lah kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu. Nah Buluk tuh dia cuma diam doang, ya, emang dia salah sih ya, gue juga termasuk salah, cuman gue nggak tahu lah bisa dibilang gitu karena gue nggak tahu kalau minyak misik bisa mengundang makhluk halus juga kan. Orang gue insecure kan, gue mah orangnya kan kayak gitu. Nah dari situ Mela mulai head, dia izin ya, emang dia sadar, terus pas sadarnya itu dia head. Itu gue langsung gue bersyukur, itu gue sampai nyium tanah, gue ucap syukur gue ya, Mela nggak head gunung. gue sampai sujud syukur itu Mela headnya pas kita turun. Untung kita udah turun ya, apalagi head di Pulau Sari mungkin ceritanya bakal lebih dari ini kan, gitu kan. Mela ganti head itu, roti tawarnya itu bekas gua gigit kan, jadi sama dipakai. Cuma satu bawahnya. Iya bawa satu. Itu kan nggak jadi dibuang. Enggak, kan dari awal emang diambil sama dia. Diambil lagi. Oh iya, diambil lagi. Iya betul. Itu kan diambil lagi sama dia. Tuh, gue mikir, lu itu bekas gigitan gua kan gitu gua. Jadi gua udah mulai bercanda nih. Jadi gua juga udah mulai tenang lah gitu kan. Iya, gua di situ mah gua ngerasa tenang, tapi kan beda lagi nanti kalau misalkan di rumah. Gue baca lu gini kan, akhirnya Buluk pun ikut akrab nih, udah mulai akrab, udah mulai nerima gue lah gitu. Ngobrol gini, itu pokoknya keris itu sempat mau diambil sama salah satu, bisa dibilang kuncen lah. Iya bisa bilang kuncen Pulau Sari. Cuman Buluk menjelaskan, jadi keris ini mah emang kayak titipan dari kakeknya.
Kalau misalnya titipan kan nggak bisa sembarang orang bisa ngambil kan kayak gitu. Pasti bakal balik lagi ke dia. Akhirnya si kuncen ngerti lah gitu. Udah mungkin bukan Chris yang salah tapi tindakan dia yang salah buat mandiin Chris 7 curug. Iya. Atau itu gua fungsinya buat apa? Kalau emang buat cewek gua bakal minjem tuh Chris. Buat dapetin Mela. Iya, buat dapetin Mela. Nah, dari itu ya, gue udah mulai tenang lah gitu lah. Pokoknya nasihat mah emang kebanyakan dari Kebulu gitu. Ya ada kamera juga lagian cewek ngapain gitu naik gunung 2011 lah gitu, mana masih sekolah gitu kan. Mendingan naik yang lain gitu, naik mall gitu kan, bisa naik mall kayak gitu. Itu sempat diomongin tuh sama warga, pokoknya warga itu kayak nyinyir gua. Ya, kayak nyinyir gua. Emang gua kan bawa aib. Bisa bilang ini pendakian aib kalau kata gua. Gua itu bawa aib di mana gua pakai minyak misik, bahasa orang sana itu kayaknya minyak nyong-nyong. Iya, Minyak nyong-nyong. Tapi bahasa gua itu minyak misik. Udah mau gua pakai minyak misik yang ngundang gitu kan. Nah, pas gua mau balik, si nenek ini mulai gini lagi nih, mulai gini. Kata gua, ini belum tuntas berarti nih kayak gitu. Masih aja. Iya, masih aja gitu. Itu pas beres, pokoknya gua pas beres hidangan makan siang kayaknya. Pokoknya gua siang itu langsung pulang. Itu pas beres hidangan makan siang, pas gua lagi prepare mau pulang, itu si nenek mulai gini lagi. Si ibu ini nih, si ibu dari istri si bapak itu. Maaf yang nggak bisa gua sebutin gitu kan. Kayaknya privasi banget. Itu udah mulai gini lagi. Dia nunjuk ke gua. Pokoknya kamu, jadi dia kayak ngitung hari lahir gua kan Safar, maksudnya bulan menurut Islam kan gua Safar. Pokoknya kamu nanti pas ulang tahun kesini lagi katanya, gitu logatnya. Pokoknya nanti kamu pas kamu ulang tahun kesini lagi katanya. Tuh gua amit gitu. Itu dalam hati gitu. Kenapa sih harus gua gitu? Sedangkan Bang Buluk ada lah gitu. Kenapa harus gua? Pokoknya kamu nanti ulang tahun kayak hari lahir lah. Pokoknya nanti kamu hari lahir kesini lagi katanya. Kayak gimana sih, kayak manja gitu, kayak cewek manja. Pokoknya gue di dalam amit kata gue nuju udah hindari, kata gue nggak mau lagi ke Pulau Sari gitu kan. Apalagi masukinnya ke nenek bukan ke Mela ya. Bukan ke Mela, beda lagi auranya. Nah udah ngomong gitu kan, itu gue sempat ditahan lagi nih sama si ibu ini. Jadi gini, dia kayak mendebak-nebak lah kedepannya gue bakal kayak gimana kan. Jadi ini susah makhluk ini susah. Jadi makhluk halus itu kalau bisa udah suka sama orang itu susah, dia bakal ngikut. Jadi beda sama kita yang baperan gitu kan. Kita mau kalau misalkan udah ditolak ya udah gitu, tapi beda sama makhluk halus, dia itu pasti ngikut. Dia cuma bilang kayaknya dia bakal ngikut. Ya kenapa ibu nggak bisa nahan kata gitu kan. Susah. Soalnya kan karena apa? Karena aura gue itu emang disukai sama dia. Udah gitu, gue ngomong ke sini. Kalau ini maksudnya apaan? Gitu. Gue harus kembali lagi pas gue ulang tahun ya kayak gitu kan, hari lahir. Udah pokoknya nanti kamu bakal kesini lagi kata. Saya juga, ibu juga yakin kamu bakal kesini lagi. Soalnya kamu masih terikat sama ibu, sama si makhluk halus ini. Jadi gue kayak terikat. Gue juga nggak tahu itu maksudnya terikat apa. Pokoknya kita bertiga masih terikat lah. Suatu saat kamu pasti butuh ibu katanya. Semoga kita panjang umur semua katanya. Terus ibu tersebut. Nah seminggu setelah gue melakukan pendakian di Pulau Sari, itu badan gue mulai gatal. Emang awalnya mulai gatal-gatal doang. Dan gue mulai gatal. Nih contohnya kayak gini nih. Ini masih ada bekas. Dari tahun 2011 itu masih menyisakan bekas lah buat gue. Udah pakai ke tangan. Dari sini sampai ke sini itu habis. Gue itu di rumah sampai tidur itu sampai pakai karpet bayi. Saking soalnya udah mulai tumbuh nanah nih. Di luka-luka gatal gue ini. Jadi di saat gue tidur itu kan gue nggak kerasa kalau ya nggak sadar gue garuk sendiri. Itu sampai mengakibatkan luka lah kayak gitu. Gue sampai luka gue bernanah. Maaf ya, sampai ke lubang kencing gua. Enggak. Iya, termasuk itu.
lubang kencing, lubang BAB gue itu sampai bener-bener emang bener-bener penuh gitu. Penuh pokoknya dari sini sampai ke sini, dari sini pokoknya banyak lah, pokoknya itu gue kencing sakit banget gue. Tapi Jadi kalau modelnya kayak spillis deh. ya bisa bilang gitu, tapi kalau misalkan pas gue balik lagi ke si ibu ini, dia bilangin kayak penyakit kobong. Gue juga nggak tahu penyakit kobong kayak gimana kan. Nah itu gue ngalamin itu selama 3 bulan. Ya Allah. 3 bulan gue ngalamin yang namanya gatal. Kenapa bisa sampai 3 bulan? Soalnya kan gue lulus sekolah itu kayaknya Juni. Iya. Juni, Juli, Agustus gue ini ulang tahun. 3 bulan. Untung durasinya 3 bulan, bukan 1 tahun. Kalau 1 tahun habis gue. Kayak gitu kan. Kulitnya habis ya. Untung itu 3 bulan. Gue Juni melakukan pendakian sampai 3 bulan. Pas 3 bulan tuh gue udah ngerasain yang namanya. Emang bener-bener gatel gitu, gimana sih gatel. Gue itu urat malu gue itu udah nggak ada dari itu. Itu dokter pengen lihat pun sama gue kasih. Saya pengen lihat lukanya. Itu kan gue pokoknya kalau mau berobat itu gue kayak orang sunat. Gue Iya. pakai sarung. So pakai celana nggak bisa. Cek buka, Iya, cek cek buka. buka. Gitu. Dokternya cewek. Itu sempet ada cewek, gue nolak. gue minta dokter cowok. Gitu. Terus kata si dokter ceweknya, udah ini mah emang medis mah emang biasa katanya. Medis mah emang kayak gini, kamu gak usah malu katanya. Ya udah, ya katanya. Saking gue pengen sembuhnya kan. Ya gue selama 3 bulan gue ya kayak gitu-gitu terus. Itu nggak sembuh. Rumah sakit manapun udah gue datangin. Gue sampai disuntik berapa kali ya? Suntik anti tetanus. Itu pantat gue bisa kalau misalnya dia total, udah habis lah. Udah nggak ada titik lagi buat disuntik. Itu selama 3 bulan. Tapi berbeda sama babe gue. Babe gue bilangnya gini. Kalau saatnya sembuh mah ya sembuh. Atau iyalah kalau saatnya sembuh, tapi masa iya gue harus terus-terusan gitu. Cuman gue nggak tahu maknanya itu apaan, gue nggak tahu. Cuman babe gue ngerti lah. Udah nggak usah dibawa ke rumah sakit lagi katanya. Kalau waktunya sembuh ya pasti lu sembuh katanya. Sampai mau masuki 2 bulan itu gue udah mulai nggak bisa kencing, sakit banget. Itu gue udah nggak bisa kencing karena sampai ke lubang maaf ya, lubang pipis gue itu sampai ketutup semua. Nah gue sampai ke yang namanya ada daerah di sini namanya Keronjo. Gue sampai dibawa ke Keronjo, ibaratnya disareatin. Iya. Ya. Di bawah gue sampai dipandiin, sembuh kagak perih iya atau gitu. Kayak gitu iya, sembuh kagak perih itu sering banget gue dipandiin yang namanya pakai air kembang lah, pakai nggak tahu gue air sirup kali, pokoknya gue sering banget itu kalau misalkan dibawa ke orang pinter ya, sering banget gue dipandiin tuh. Tapi kagak sembuh, yang ada perih kan. Terus gue jujur nih ke emak gue, ini mah gara-gara mungkin di Pulau Sari kata gue itu. Jadi gue persingkat aja kali ya. Jadi ada setan kata gue itu kan masuk ke badan Mela. Jadi pokoknya gue itu harus nunggu gue ulang tahun kata gue itu sama gue gitu. Apaan sih katanya, kata emak gue itu. Jadi emak gue juga nggak ngerti. Ya gue mau menceritakan apa yang diceritakan si ibu ini kan. Apalagi gue juga nggak ngerti kenapa gue harus dapet yang namanya gue gatal di sekujur badan tuh kayak gitu. Itu selama 2 bulan gue emang bener-bener down. Gue udah mulai nggak bisa yang namanya pakai sarung. Selama 3 bulan gue di rumah nggak pakai celana. Pokoknya gue nggak bisa pakai sarung. Biasanya gue masih sanggup pakai sarung. Gue itu mulai nggak bisa. Itu gue udah mulai berhenti berobat karena gue udah mulai nggak bisa jalan. Sampai gue yang namanya tidur, emak gue itu sampai bersihin spray kasur itu tiap hari. Sampai emak gue beliin karpet bayi buat gue. Iya, soalnya nempel. Punggung itu kan ada, itu nempel. Jadi kayak bekas luka itu nempel ke kasur. Begitu gue bener-bener gue pengen nangis sama iya kali, udah kenyang lah pokoknya gue sama 3 bulan nangis. Terus gue mikir ya, kata gue apaan masa iya sampai segininya kata gue itu kan. Hukum alam masih gue pelajaran sampai kayak gininya.
Nah, memasuki gua mau ulang tahun, gua cerita nih ke emak gua. Emang awalnya emak gua nggak percaya kalau misalkan, lalu tahayul katanya. Lu tahayul, masa iya katanya. Nah, lu diakibatkan gara-gara kayak begituan. Ya gua sama gua timbal balik kan. Kalau emang bener penyakit medis, ya gua udah sembuh kali kata gitu kan. Gue itu sering tuh yang namanya berobat disuntik kata gitu. Ya mau gua menunggu di luar. Ya gua yang di dalam abis disuntikin kan gitu kan. Dia nggak tahu, dia cuma nganter-nganter gua doang kan gitu. Kalau emang penyakit dokter, ya pasti sembuh sama dokter sama gua gituin kan. Nah, sama gua mulai mau ikhtiar lah. Akhirnya dia ngikutin apa yang gua ucap. Gua berangkat nih dari Baraja ke Pandeglang. Ya sempat lupa ingat gitu gua rumahnya, tapi gua nanya. Nah, yang pokoknya ada kayak kelicir angin lah kayak gitu patokannya tuh. Ini kayaknya ini nih kata gua rumahnya. Itu ya biasa gua perkenalan gitu gini. Nah bener kan kata ibu, tuh bener kan, kamu butuh ibu kata saya. Itu gua posisinya itu udah pakai sarung begini doang, tapi nggak sempat diikat. Jadi sarung gua gini, soalnya kan kalau misalnya diikat nempel, di sarung itu nempel sama luka gua. Itu sakit banget itu, soalnya penuh. Kalau misalkan dibilang dicor mah kayak dicor. Itu hitam, ada nanahnya po. Serutnya Allah gua, itu hitam pokoknya. Gua habis badan gua itu. Oke, gini aja ya. Iya, jadi gue Bisa gini aja. gini. Iya, gue gini aja. Saking, soalnya kan kalau misalnya kena sarung nih, itu sakit tuh. Nempel gitu sakit. Itu gue bisa dibilang gue mandi cuman tarik badan ke atas doang. Ininya mah enggak. Bagian paha ke perut gue enggak. Soalnya yang paling parah itu paha sama bagian pantat gue itu gue selama 3 bulan gue nggak pernah jongkok. Nggak pernah jongkok, nggak pernah duduk. Pokoknya gue tidur itu miring. Gue kayak orang lumpuh, pokoknya gue kayak orang lumpuh, bener gue nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai gue nyuruh temen gue itu buat bersihin pantat gue, itu dia mau. Untungnya mau, gue solid banget pokoknya punya temen sesatunya. Ada kalau misalkan yang sering baca cerita gue, bukan, kalau yang baca sering cerita gue pasti dia kenal, namanya Abdul Baihaqi. Dia yang bersih. Dia yang bersih, solid banget. Gue nungging depan dia, nggak pakai celana, dia yang notolin Repanol. Dia yang notolin. Gila man katanya, pantat lu kayak gini amat gitu. Udah gak usah dijawab. Dia bilangnya kayak retakan kue bolu katanya. Iya dia bilang kayak gitu. Emang pecah-pecah kan gitu kan. Itu kan full. Itu full itu. Jadi enggak pintak-pintak enggak. Itu justru full hitam. Jadi gua kayak gitu. Terus sih enggak usah banyak yang ngomongin gitu. Mending bersihin aja. Itu udah bersihin. Jadi imbalan gue tuh kita main PS bareng di rumah. Imbalan gue tuh dulu kayak gitu. Pokoknya gue tuh pas lulus kayaknya 2011 dia itu naik kelas 2 STM, tapi satu STM sama gua. Dia mau tuh bersihin selama 2 bulan. Selama 2 bulan dia mau bersihin gua. Pokoknya untuk bagian yang nggak bisa gua jangkau ya, kayak pantat itu kan gua nggak bisa. Kalau yang depan mah ya gua bisa gitu kan. Banyak tuh dari warga yang jenguk gua gitu. Jadi gua kan kenapa gitu, penyakit apa? Mereka juga kayak aneh lah gitu ngelihat kondisi gua. Sedangkan setiap gue berobat itu nggak pernah yang namanya gue nemu titik kesembuhan gitu. Gue nggak pernah ngalamin ada kebaikan itu di badan gue. Hanya gue cabut ke Pandeglang, si ibu itu ngomong, bener kan kata ibu, kamu pasti butuhin ibu katanya. Ya bu kata gitu. Udah, ini kan emang kamu kata itu, emang kamu sekarang hari lahir kamu ya? Emang belum sih, masih 2 hari. Saking gua nggak kuatnya kan gitu kan. Ya nggak bisa, kamu harus hari lahir kamu. Ya masa iya gua harus pulang lagi ke Tangerang. Mau gak mau kita nginep 2 malam di rumah si ibu itu. Itu si ibu itu cuman naburin kayak sereh doang. Kayak air sereh, kayak dicipat-cipatin ke gua doang kayak gitu. Perih banget itu. Perih banget. Air lagi. Pokoknya gua itu paling anti yang namanya air. Ya serius. Udah mah gue nggak bisa kencing kan. Sakit banget itu, gue dicipat-cipatin. Cuman cipratannya doang. Si daunnya emang enggak kena, cuman air sereh. Cipat-cipatin gue berasa kayak dicipat-cipatin pakai lidi. Pakai gitu. Ya gue nerima aja gitu kan, emang gue pengen sembuh. Udah masuk 2 hari, gue mulai digiring sama dia. Udah kamu bisa jalan nggak? Emang pakai bahasa Sunda. Bisa bu kata gitu.
gue pakai sarung, gue tetap gini. Itu gue naik ke BC Pulau Sari, di mana banyak pendaki. Gue malu serius gue. Itu pendaki ngeliatin gue itu, serius. Aduh, kata gue, mana banyak orang yang naik gunung, kata gue. Ini gue, jadi gue kayak pengantin mau dimandiin lah kayak gitu. Ini gue pokoknya gue bawa neteng kayak lah sarung. Gue ngeliatin, wah bodo amat, gue pengen sembuh. Tapi kadang-kadang gue gini juga sih, gue nutupin semata doang gini, gue nutupin gini aja gitu. Udah, kamu naik ke Curug Putri. Akhirnya dari pihak warga, jadi orang tua gue juga kerjasama ya sama warga, suruh nahan pendaki jangan dulu naik. Soalnya ada ritual gue nih, jadi gue harus diritualin nih biar sembuh. Jadi gue paham, kayaknya gue bakal dimandiin di Curug Putri nih kayak gitu. Nah dari situ emang benar-benar udah inilah steril ya dari pendaki. Itu pendaki mulai ditahan. Itu gue si bapak sama si istrinya si ibu ini yang ngerti itu dia, bukan si bapaknya ya, si ibunya yang ngerti. Ya gue mulai digiring, itu gue mulai masuk ke air. Gue harus menyelam gitu ya, selama dia nyabut kepala gue gini. Kalau misalkan dia belum nyabut, gue kadang gue maksain kan. Nah, kamu punya trik napas sepanjang-panjangnya tadi. Itu gue ngelam, itu gue udah bugil. Gue udah kata gue juga, gue udah nggak ada urat malu kata gue buat orang yang mau nyembuhin gue. Pasti gue mau gue kasih unjuk lah gitu. Gue udah bugil, itu posisinya sore di mana kejadian gue nanjak awalnya kan sore ya. Itu sore gue posisi itu gue mulai ditekan nih kepala gue itu buk gitu. Dia angkat lagi katanya. Jadi ngitungnya itu gini, kamu tanggal lahirnya tanggal berapa katanya? Tanggal 14. Ya udah, selama 14 kali prosesnya. Gue ditenggelim, gue dilelepin lagi, gue diangkat lagi, diangkat lagi. Pokoknya selama 14 kali gue ngikutin proses kayak gitu. Itu bener-bener perih gitu. Perihnya kayak air garam. Padahal itu air tawar. Itu bener-bener perih banget. Jadi seperih-perihnya gue kena air tawar, kayaknya ini perih banget lah gitu yang gue rasain. Kok ini perih banget ya kata gitu. Nah udah masuk proses, gue mulai di ini lagi ya, dibungkus lagi pakai kain. Itu gue harus duduk di batu, sedangkan gue nggak bisa duduk. Itu dia ngambil bunga kayak bunga. Jadi gue dipandiin pakai air, gue suruh duduk di batu. Itu rambut gue diambil satu, diambil sama dia, digugut ya, bahasanya digugut. Rambut itu digugut pokoknya sama dia, nggak tahu dimakan atau nggak tahu emang dilupain. Pokoknya gue ngeliat dia ngegugut rambut gue tuh satu. Gue mulai dipandiin. Itu gue nahan perih disiram, nahan sakit, gue duduk. Itu sakit banget itu, sumpah gue. Itu nempel kain itu, jadi pas gue bangun itu ada sebagian ngejeplok lah gitu. Jadi ngejeplak ya gitu ya. Jadi keangkat gitu luka gue itu. Itu benar-benar itu gue pengen marah ke dia tapi gue takut gitu. Tapi di sisi lain gue pengen sembuh gitu. Gue gituin aja lah gitu. Ya udah, pas masuk proses gue dipengen pakai air bunga. Gue sempet ngelirik ke jalur pendakian, takutnya ada ya yang lolos lah pendaki. Kan gak mau gue jadi tontonan para pendaki, gue ogah banget tuh. Walaupun dulu itu kamera emang belum eksis kayak sekarang kayak gitu kan. Gue ngikutin proses itu selama kurang lebih sejam. Pokoknya prosesnya lama banget. Ada satu proses dimana gue nggak bisa ceritain ya pokoknya. Soalnya itu titik terakhir buat kesembuhan gue. Jadi nggak bisa gue ceritain. Akhirnya sesudah beres proses, gue kembali diajak turun. Nah dari turun ini gue suruh makan 3 beras mentah tanpa digigit, tanpa gue harus kunyah. Jadi gue harus makan kayak minum obat tanpa air. Itu sampai 4 kali itu kemuntah mulu, gue nggak bisa. Pokoknya sampai 4 kali. Si ibu sampai bilang gini, udah kamu harus bisa. Kalau kamu pengen sembuh kamu harus bisa. Nggak taunya yang proses paling susah itu di situ. Yang paling susah itu pokoknya di situ. Gue sampai makan beras 3 butir, disuruh masih itu gue nggak bisa. Sakit banget tenggorokan gue itu. Padahal beras kan kecil ya, tapi nggak tahu kenapa tenggorokan gue itu sakit banget. Nggak taunya ini nih. Kalau kata si ibunya itu dari sini itu ini titik di mana si cewek itu suka, si makhluk halus itu suka sama gue. Jadi titiknya di sini.
Nah pas gue maksain makan beras 3 butir, 4 kali gue muntah, kelima kalinya gue berhasil. Walaupun gue pengen muntah tapi gue tahan. Kita mulai masuk proses terakhir nih ya. Itu kan kayak selamatan. Ya. Kayak riungan cuman nggak ngundang. Jadi hanya orang di situ-situ aja gitu kan. Jadi sama gue itu sampai ya udah ini butuhnya apaan katanya. Enggak ini mah air, cukup air aja juga. Udah masuk ya kategori selamatan lah, cukup air putih juga. Jadi kita ngikut selamatan. Itu gue posisinya kayak mayit tiduran. Gue dikelilingi. Soalnya keren gue itu prosesnya cuman dimandiin doang ya. Itu bakal hilang lagi gitu. Gak taunya masih panjang itu proses. Sampai ada proses gue diselamatin kayak gitu. Jadi kayak mayit, kayak diasinin kayak gitu kan. Kayak dibacain Yasin. Gue diem, itu gue sampai diselimutin. Tapi nggak dipocong ya, cuma selimutin doang. Selimutin. Jadi gue nunggu kurang lebih 25 menit beres. Udah akhirnya gue disuruh balik. Dari proses itu ke rumah menuju gue sembuh itu kayaknya 3 minggu. Kayak 3 minggu gue ngalamin yang namanya luka gue itu kayak retakan tanah. Tapi cepet gitu. Tek, 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 tek. Maksudnya keliat gitu. Jadi luka yang gue rasa itu mau gue lihat jadi kayak retakan tanah. Tek, 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 kayak gitu. Tapi cuman malam doang. Kalau siang biasa aja gitu. Alhamdulillahnya enggak gatal. Cuma tinggal proses pembersihan lah. Itu kalau malam pasti itu ada retakan, kayak ada yang kerasa gitu. Terus gue lihat, ya bener kayak retakan. Itu tapi ya alhamdulillah gue bersih gitu kan, bersih lagi. Ya walaupun ada sedikit nih, ini yang masih membekas tadi ini gue. Soalnya kan habis pokoknya, badan gue itu habis. Nah dari pendakian itu, gue itu ada gimana? Ada kejadian di mana gue bener-bener gedek sama bulu, tapi nggak mau Mela sih. Emang gue bucin kan sama dia kan. Walaupun Mela salah, kalau gue suka mah bener aja lah gitu. Gue gedek sama bulu, di mana dia nggak ngejenguk gue selama 3 bulan. Oh. Itu gue gedek. Selalu dikabarin sama Asia ya. Iya, kalau Mela dia ngabarin. Walaupun misalkan nyuntik ya, telepon nyuntik kan, jadi harus nelpon dulu ke orang baru bisa nelpon ke gue gitu. Iya, itu zaman itu gue inget tuh, pokoknya zaman itu, iya nyuntik. Sampai nyuntik itu dia sampai teleponan, dia malah nanyain kabar. Tapi di saat emang Mela pengen ngejenguk gue itu pengen, guanya yang nolak. Karena badan gue ini gue malu lah, gila. Kasihan. Kayak korengan, gue koreng. Jadi balik dari Pulau Sari kok korengan, nggak lucu. Nggak lucu, balik dari Pulau Sari korengan itu. Nah semenjak itu Buluk nggak pernah yang namanya kontak gua gitu. Seenggaknya nanyain lah gitu lewat Mela kayak gitu. Kalau emang nggak punya nomor gua, nggak punya nomor iPhone 11 gua lah gitu kan. Ya walaupun Asia. Ya dia nggak pernah nanyain kabar gua gitu. Tapi justru gua yang nanyain. Emang Buluk nggak nanyain kabar gua? Enggak man kata Mela. Itu gue makin gedek gua sama Buluk dulu. Amit gua kata gitu. Naik sama dia lagi. Tapi gue trauma. Gue sempet yang namanya ngalamin gue nggak mau naik gunung lagi. Pokoknya itu pendakian pertama dan terakhir buat gue lah. Pokoknya gue nggak mau yang namanya gunung. Kalau ada temen gue yang mau naik gunung, gue takut-takutin apa yang gue alami. Jangan naik gunung lo, gue aja naik gunung korengan. Mau gue gituin. Pokoknya orang yang mau naik gunung, gue takutin. 70% berhasil, padahal nggak jadi naik. Karena emang beneran itu kan, emang beneran mereka nyaksiin ya apa luka gue itu mereka tuh lihat bener-bener nyata itu lihat. Jangan naik gunung lo, mau naik gunung nanti kayak gue gitu. Jadi setiap gue punya temen, gue bisa dibilang trauma parno kali ya. Pokoknya kalau ada temen gue mau naik gunung sama gue diceritain gitu, naik gunung, gue aja turun gunung nih, lihat badan gue kan lu nggak ingat itu sampai sekarang. Tapi tetap kalau misalkan orang yang baru pertama kali, gue tanya dulu lah, lu yakin mau naik gunung capek atau gitu? Tanya mental dulu lah kesiapannya. Pasti juga gue tetap
bawa diri gue nih, gue aja awal naik gunung, lihat lu gue korengan sama gue gituin kan. Nah ada satu momen dimana Mela sama Bang Buluk itu ngajak gue lagi. Itu udah masuk 1 tahun lah, jadi gue itu vakum. Emang niatnya gue nggak mau kan, nggak mau naik gunung lagi. Itu ada momen dimana Mela mau ngajak gue lagi, dari situ gue nolak. Gue sampai nyebut gue sampai dapat kabar kalau Mela bikin tim pendakian. Dia sampai mau bikin tim pendakian katanya, ya walaupun ilegal lah, ibaratnya ilegal, tapi dia mau bikin. Dia udah dapet 1 cucu dari si ibu yang nolongin gue. Ya tanpa sepengetahuan gue, ternyata Mela ngobrol masalah pendakian sama namanya Mega. Cuman beda wilayah doang sama gue, tapi tetap masih anak Tangerang. Mega itu ikut gabung sama Mela. Gue nyari nama Mega nih ya. Tuh Mega yang mana ya orangnya? Gue pengen ngasih info nih ke dia. Kalau misalkan dulu itu di pendakian itu kayak gitu. Bisa-bisanya dia memisahkan diri sama gue, bisa-bisanya dia bawa jimat buat ngedaki kan gitu. Gue pengen nginpin itu. Jadi gue nggak mau orang lain ngerasain apa yang gue rasa. Gue nyari tuh Mega yang mana. Mela tapi Mela nggak ngasih tahu. Soalnya Mela tahu pasti gue bakal nakutin lah kayak gitu. Gue sampai ngatain tim pendakian Mela, Buluk, Mega itu BTS, Balaraja Trek Surrender. Soalnya sampai tengah doang, nggak nyampe puncak. Nyampe tengah balik lagi. Balaraja Trek Surrender. Gue sampai ngatain pendakian mereka itu BTS. Nah dari itu BTS itu melekat sekarang sama salah satu pembaca gue lah. Orang yang sering baca gue pasti tahu yang namanya BTS. Bukan BTS boy band asal Korea ya, tapi BTS. Indonesia juga punya BTS. Ya, lokasinya di Balaraja. Nah, ya mungkin itu doang yang bisa gue ceritain. Jadi kesimpulannya gini. Jangan naik gunung ini pertama gini, jangan mainin center. Dengan durasi cepat. Oh, gitu ya. Soalnya gue pas awal itu emang gue bukan mainin. Jadi kalau ada yang ngintip gue gini. Iya. Nah gitu. Jadi gue kepo lah ibaratnya. Ya, biasa aja lah. Iya, Emang bener sih sebenarnya kita kalau bawa center ya udah arah ke depan aja. Gitu. Tapi beda sama gue yang baru pertama naik. Pasti asumsi gue beda sama yang. Soalnya gue nggak di briefingin itu. Nah kedua itu jangan pakai wewangian yang bisa mengundang. Kalau misalkan apalagi minyak misik ya, minyak misik kan ibaratnya bisa buat minyak kayak keris kayak gitulah. Ya. Biasanya keris itu pasti wangi. Jadi orang itu kayak menambahkan wangian pada kerisnya ya. Apalagi minyak misik. Jadi jangan pakai wewangian yang menyengat lah. Bisa dibilang kayak gitu. Soalnya makhluk halus itu ada yang suka, ada yang enggak. Kalau yang sukanya ya kayak gua dapatnya. Kalau yang enggaknya ya tetap negatif semua sih sebenarnya. Ya, suka enggaknya itu isinya negatif semua. Kalau misalkan suka ya kalau mau terserah, kalau mau kayak gua gitu sampai diikutin sampai rumah. Dan ketiga itu jangan bawa jimat yang menurut kita itu sebagai tameng. Jadi kata gua mah tameng itu emang bener-bener keimanan lah. Yang namanya jimat-jimat itu nggak berguna kalau kata gua. Gua nggak ngelihat Buluk ngeluarin kerisnya buat ngehadang-hadang setan, gua nggak ngelihat. Pokoknya yang ketiga itu dilarang yang namanya bawa benda pusaka yang menurut kita itu bisa dijadikan sebagai tameng. Kalau kata gue itu mitos sih, bisa hitungannya mitos. Ya walaupun mungkin ada sebagian lah, mungkin soalnya gue juga kurang ngerti ke masalah kayak begituan. Dan yang keempat, kalau emang belum head, mendingan jangan dulu ngelakuin pendakian. Soalnya head itu bisa maju, bisa mundur. Mending kalau mundur, kalau maju emang mau makan roti tawar kayak gua kan gitu. Pokoknya pesan gua itu ya semoga di cerita gua itu ada nilai sisi positifnya, diambil hikmahnya. Iya, bisa diambil hikmahnya. Ya kalau mau ngelakuin pendakian ya sok aja. Gua di sini nggak bakal nakut-nakutin ya. Itu cukup gua ke teman-teman gua doang gitu. Jadi bukannya gua menakut-nakutin lewat cerita, cuman gua men-share ya. Ambil yang baiknya gitu.
Yang buruknya jangan ditiru. Tetap Buluk itu nama samaran. Gue udah menyamarkan, Mela juga nama samaran. Tapi gue itu asli. Soalnya menurut gue yang paling parah itu mereka berdua. Gue cuma pakai minyak doang gitu kan. Lagian masalah gue itu menimbulkan buat diri gue sendiri. Beda sama Buluk. Masalah Buluk itu menimbulkan buat kita semua. Ya kayak gitu. Oke, Bang. Tapi tadi yang belum Bang Leman jelaskan sedikit mengenai si Buluk waktu di hutan nih. Itu kan lari posisi si Buluk. Nah, waktu itu kan pada ikut lari juga nih, nggak tahu apa sih penyebab dia lari itu gitu. Nah, itu kenapa dia bisa lari seperti itu? Jadi selang berapa bulan itu ya. Jadi Mela cerita kalau misalkan Buluk dikejar Ocos. Oh, jadi si Ocos yang ada di camp namanya tenda itu berbalik ngejar Buluk. Itu Buluk beneran lari. Gitu. Pas di situ. Jadi pas ketemu sama Bang Leman sama si Mela. Nah, dari situ gua sama Bang Buluk ketemu kan. Cuman keadaannya Bang Buluk lari, dia cuman bilang, "Woi lari," katanya. Ya udah gue ikutin lari. Walaupun gua nggak tahu, tapi gua nggak ngelihat Ocosnya, enggak. Gue tuh nggak ngelihat dia dikejar Satpol PP pun gua nggak. Pokoknya dia lari aja, ya gua ikut lari. Gua sampai ninggalin Mela. Oh, jadi Banaspati itu sistemnya apa ya? Dia mengejar ya. Mengejar. Beda sama kalau kayak makhluk-makhluk halus yang lain itu cuma paling penampakan aja gitu kan ya. Ada jarak. Ada jarak, betul. Kecuali emang Ocos itu ngejar. Emang sih awalnya dia itu pasti jadi kecil. Emang dari jauh ya mungkin. Iya. Terus ada kan yang namanya datar gitu. Tapi kan ada yang bener gini. Katanya yang emang bener terbangnya nggak kondusif lah. Itu katanya emang bener-bener aura negatifnya gede banget. Makanya Buluk itu lari. Tapi biasanya kan kalau Banaspati yang saya dengar itu ini ya, apa namanya? Bola api. Iya, bola api. Bola api yang gede gitu. Yang tapi gede. ini kecil. Yang kecil. Emang dari awal itu kecil. Tapi kan kata gue itu dari awal kecil nanti makin dekat itu makin gede. Jadi gitu. Jadi enggak dari jauh gede enggak. Dari jauh emang kecil. Tapi kan yang bikin kita stay-nya itu ini tuh apaan? Nah, ini tuh apaan? Apakah kunang-kunang? Nah, di saat deket, nah kita baru sadar kalau misalkan itu bola api. Jadi ceritanya ini kan kayak model kalau kita melihat atau mendengar suara kuntilanak nih Bang. Kan kalau yang saya dengar nih, kalau kita mendengar suara kuntilanak itu suaranya dekat, berarti dia jauh. Kalau suaranya jauh, berarti dia dekat. Berarti dengan Banaspati ini juga hampir sama mungkin ceritanya ya. Tapi bedanya ini penampakan secara real dan kuntilanak ini secara tak kasat mata gitu. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Enggak dari awal gede, enggak. Pasti dari awal tuh kecil. Kayak bola mata. Disorot itu kayak gitu. Nanti semakin dekat itu kan kita semakin tahu nih, ini apaan. Ini apaan. Soalnya pas pengalaman gue di Posar itu kayak gitu. Emang awalnya kecil. Tapi semakin dekat itu semakin dia udah mulai ngebentuk bola terbang. Oke. Terus tadi juga dicelupin 14 kali. Terus sempat lucu juga. Mau saya bahas sedikit. Karena tanggal lahirnya tanggal 14. Apa gimana yang tanggal 31 tuh tanggal lahirnya? Oh, alam. Soalnya ya bisa aja mungkin sampai 31 kali. Soalnya cuma di saat itu kan dia nanya, "Kamu tanggal lahirnya tanggal berapa?" katanya. Tanggal 14. Ya itu gua juga ikut ngitung 1 2 3 itu 14. Berarti kesimpulan gua. Oh, berarti dia ngikutin tanggal lahir gua. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang terakhir kali pertemuan Bang Leman dengan si ibu sama si bapak itu ya. Dan untuk ininya bapak itu di perkampungan sekitar itu terkenal dengan paranormal atau gimana itu Bang? Ya emang, bukan si bapaknya. Oh, si ibunya justru. Si ibunya. Ya? Oh, bukan si bapaknya. Justru si bapaknya ya biasa aja. Orang biasa. Justru yang bedanya itu si ibu. Jadi dia itu emang bawaan sih. Menurut Mega.
Mega kan cucunya. Mega itu cucunya. Jadi menurut Mega itu emang neneknya itu bawaan. Jadi bakal ada yang namanya cikal bakal yang bakal diturunin dari si nenek ini. Entah ke Mega apa entah ke siapa, gue juga nggak tahu. Oke. Jadi untuk pertemuan terakhir bertemu dengan nenek-nenek, ibu-ibu itu dengan bapak-bapak itu kapan tuh? Untuk si bapak 2016. Jadi si bapaknya dulu. Untuk si bapak 2016, untuk si ibunya itu 2018. Soalnya si ibu sempet ngikut salah satu anaknya. Oh, oke. Ikut merantau. Jadi pas main sama Mega, si ibunya kebenaran lagi nggak ada di rumah. Gitu. Jadi cuma ngobrol sama si bapaknya. Nah 2018 baru ada 2018 itu baru ada waktu lagi. Jadi rame-rame ke sana. Pokoknya terakhir bertemu semuanya itu akhir 2018. Oke, Bang Leman. Terima kasih ceritanya Bang Leman. Horornya dapet, ada lucunya juga dapet. Kira-kira nanti cerita lagi Bang ya di cerita selanjutnya. Nah, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita Bang Leman Wiki. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat teman-teman yang ingin kenal langsung dengan Bang Leman Wiki, teman-teman bisa follow Instagramnya yang ada di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Leman. Ya, Terima kasih.